Halo adik-adik, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Sebelum kita lanjut menonton video pembelajarannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Baik adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ucun yang pertama untuk paket B. Langsung saja kita ke nomor 11. Jika tinggi tumpukan 7 gelas adalah 28 cm dan tinggi tumpukan 12 gelas adalah 43 cm, maka tinggi tumpukan 20 gelas yang sama adalah, jadi untuk nomor 11 ini adalah permasalahan dari barisan aritmatika. Karena pada soal diketahui katanya gelasnya itu sama. Jadi dari gelas pertama, kemudian gelas kedua, kemudian gelas ketiga itu memiliki selisih yang sama gitu. Jadi ini kita menggunakan barisan aritmatika. Nah, di sini katanya diketahui tinggi tumpukan 7 gelas adalah 28 cm. Kita anggap aja tumpukan 7 gelas ini sebagai U7 atau suku ke-7. Jadi suku ke-7-nya itu adalah 28 cm. Kemudian tinggi tumpukan 12 gelas berarti U12 itu sama dengan 43 cm. Nah, kemudian yang U7 ini kita ubah menjadi A ditambah 6B sama dengan 28. Kenapa kita bisa ubah seperti itu? Karena di dalam barisan aritmatika, kalau untuk mencari UN, itu rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Jadi kalau N-nya diganti dengan 7, maka N yang di sini juga diganti 7 ya. Jadi 7 kurang 1 yaitu 6. Jadi U7 itu sama aja seperti A ditambah 6 kali B. Jadi U7 di sini bisa kita ganti menjadi A ditambah 6B. Nah, bagaimana dengan yang U12? U12 pun juga sama. U12 itu berarti A ditambah 11 kali B sama dengan 43. Nah, 11B ini kita pecah nih. Kita pecah menjadi 6B ditambah 5B. Kenapa kita pecahnya menjadi 6B ditambah 5B? Karena di sini diketahui katanya A ditambah 6B itu 28. Jadi A tambah 6B ini punya nilai nih. Jadi kita harus memunculkan A ditambah 6B-nya. Kemudian ini sama dengan 43. Jadi A tambah 6B itu nilainya tadi adalah 28. Berarti 28 ditambah 5B sama dengan 43. Jadi 5B sama dengan 43 dikurangi 28. Nah, 43 dikurangi 28 itu adalah 15. Jadi B-nya 15 dibagi dengan 5, yaitu kita dapat nilai B adalah 3. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tinggi tumpukan 20 gelas yang sama. Berarti U20 itu apa? A ditambah 19 kali B. Nah, kita melakukan hal yang sama dengan yang 11B tadi. Jadi yang 19B ini harus kita pecah juga biar menjadi 6B ditambah 13B. Kenapa? Karena A tambah 6B tadi ada nilainya yaitu 28. Jadi A ditambah 6B di sini kita ganti menjadi 28, kemudian 13 dikali B. B-nya tadi sudah kita dapat yaitu 3. Berarti di sini 13 kali 3. Jadi 28 ditambah 13 kali 3 adalah 39. Jadi hasilnya adalah 67. Jadi tinggi tumpukan 20 gelas yaitu adalah 67. Isinya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 12, Bani menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 40 halaman adalah 851. Tapi ternyata terjadi kesalahan karena ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Nah, kita harus menemukan halaman yang dihitung 2 kali itu halaman berapa. Jadi, katanya si Bani itu menghitung halaman 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 40. Itu katanya totalnya 851. Tapi itu keliru. Kenapa? Karena ada
halaman yang dihitungnya 2 kali. Nah, sebenarnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 40 itu hasilnya berapa sih? Jadi kita hitung dulu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan deret aritmatika. Nah, deret aritmatika rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Jadi N-nya itu adalah 40 ya, karena total halamannya ada 40. Kemudian 40 dibagi 2 dikali dengan 2A. A-nya itu adalah suku awal. Jadi A-nya di sini adalah 1. Ditambah 40 kurangi 1 dikali B. B-nya itu selisih untuk setiap sukunya. Selisihnya adalah 1. Tinggal kita hitung saja. 40 dibagi 2 yaitu 20 dikali dengan 2 kali 1 2, 40 kurang 1 39, 39 kali 1 adalah 39. Nah kemudian ini hasilnya adalah 20 dikali dengan 2 tambah 39 yaitu 41. Jadi isinya adalah 820. Oh bukan isinya, ini maksudnya adalah total dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 40. Jadi yang benarnya harusnya 820 nih perhitungannya. Tapi karena si Bani ada kesalahan, maka dia menghitungnya 851. Jadi untuk mencari tahu halaman yang dihitung 2 kali, itu kita menggunakan cara seperti apa? Jadi halaman yang dihitung 2 kali itu caranya adalah 851 tinggal dikurang dengan jumlah yang seharusnya yaitu 820. Jadi hasilnya adalah 31. Nah, halaman 31 dihitung oleh Bani sebanyak 2 kali. Sehingga dia menghitungnya totalnya katanya adalah 851. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika K adalah penyelesaian dari persamaan 2 dikali 3K ditambah 5 sama dengan min 4K dikurangi 30. Yang ditanyakan adalah nilai dari 3K dikurangi 2. Oke, jadi katanya 2 dikali 3K ditambah 5 itu sama dengan min 4K dikurang 30. Nah, kita cari tahu dulu nih nilai K berapa, baru kita bisa ke pertanyaannya. Nah, ini adalah persamaan linear satu variabel ya. Jadi ini 2 kita kalikan dengan 3K dulu, hasilnya adalah 6K, kemudian 2 dikalikan dengan 5 yaitu 10. Jadi kita buka dulu kurungnya. Kemudian min 4K kurang 30. Nah, yang ada K-nya kita jadikan satu ruas. Jadi 6K min 4K ini harus kita pindahkan ke kiri, jadi plus ya. Plus 4K sama dengan min 30. Nah, yang angka kita jadikan satu ruas juga di ruas kanan. 10 pindah ke kanan jadi min 10. 6K ditambah 4K yaitu 10K. Min 30 dikurangi 10 yaitu min 40. Jadi K-nya sama dengan min 40 dibagi dengan 10, yaitu kita dapat nilai K yaitu adalah min 4. Oke, kalau sudah kita dapatkan nilai K, maka kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nilai dari 3K dikurangi 2. Jadi tinggal kita ganti saja K-nya. K yang di sini kita ganti menjadi min 4 ya. Berarti ini artinya adalah 3 dikali min 4 kemudian dikurang 2. 3 kali min 4 yaitu min 12 dikurangi 2, hasilnya adalah min 14. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, diketahui himpunan A katanya isinya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan C adalah 3, 5, 6, 7, 8. Yang ditanyakan adalah nilai dari A gabungan B, kemudian irisan dari C. Jadi kita cari
A gabungan B-nya itu dulu, kemudian setelah itu baru kita iriskan dengan himpunan C. Nah, A gabungan B tinggal kita lihat saja, yang sama ditulisnya satu kali aja. Nah, A dan B yang sama ini adalah 2, kita tulis sekali saja jadi 2. Kemudian setelah itu nggak ada yang sama lagi ya, oh ada 4. Nah, tapi sebelum 4 ada 3 nih. Nah, karena gabungan jadi kita tulis 3-nya 3, kemudian setelah itu ini ada 4, jadi 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8. Oke, kita sudah dapat A gabungan B-nya. Himpunannya katanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian himpunan C tadi adalah 3, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang jadi pertanyaan adalah A gabungan B, kemudian irisan C. Nah, kalau irisan yang kita lihat hanya yang sama saja. Jadi dari A gabungan B sama C yang sama yang mana? Yang sama adalah 3. Kemudian setelah itu mana lagi? Oke, 5. Kemudian 6 dan 8. Nah, jadi hasilnya adalah 3, 5, 6, dan 8. Oke, jadi isinya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 15. Dari hasil survei tentang kesukaan siswa terhadap mata pelajaran di suatu sekolah, diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 37 siswa menyukai pelajaran olahraga, 24 siswa menyukai pelajaran prakarya, dan 6 siswa tidak menyukai keduanya. Jika siswa yang disurvei itu sebanyak 60 siswa, maka banyak siswa yang menyukai pelajaran olahraga dan prakarya adalah. Jadi untuk soal-soal seperti ini, kita gambar diagram Venn-nya dulu. Kita buat diagram Venn-nya. Oke, kemudian ada 2 himpunan ya. Ini olahraga, kemudian ini prakarya. Oke, yang menyukai olahraga katanya ada 37, berarti ini 37. Kemudian yang menyukai prakarya itu adalah 24. Dan yang tidak menyukai keduanya itu ada 6 siswa. Nah, kemudian siswa yang disurvei itu ada 60 siswa, berarti himpunan semestanya itu ada 60, di sini 60. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang menyukai kedua-duanya, berarti yang ditanyakan adalah yang ini nih, yang beririsan. Kita anggap saja X, berarti olahraga ini menjadi 37 kurangi X, yang 24 juga dikurangi X gitu ya, karena tengahnya udah dipakai sebanyak X siswa, jadi yang olahraga itu sisanya tinggal 37 dikurangi X, yang prakarya sisanya tinggal 24 dikurangi X. Nah, kemudian kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi yang 37 kurangi X ditambah dengan X ditambah dengan 24 dikurangi X ditambah dengan 6. Atau kita tulis jadi 37 min X ditambah dengan X ditambah dengan 24 min X ditambah dengan 6. Totalnya itu harus 60 orang. Ya udah, tinggal kita hitung saja. Min X tambah X habis. Kemudian ini 24 kita jumlahkan dulu dengan 6. Jadi 37 ditambah 24 tambah 6 adalah 30 dikurangi X sama dengan 60. 37 tambah 30 yaitu 67 dikurangi X sama dengan 60. Jadi min X sama dengan 60 dikurangi 67. Jadi min X sama dengan min 7. Minnya tinggal kita coret sehingga X nya dapat 7. Jadi yang menyukai kedua-duanya itu ada 7 orang. Jawabannya adalah yang D. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, untuk nomor 16 ini diketahui dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Kita disuruh mencari fungsi dari relasi P ke Q. Nah, kalau ada soal kayak gini sebenarnya tinggal kita coba-coba aja. Nah, yang pertama kita coba untuk yang option A atau pilihan A. Pilihan A itu fx sama dengan 2x plus 1. Kalau x-nya kita ganti dengan min 2, itu hasilnya berapa nih? 2 kali min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 itu min 4 ditambah 1. Hasilnya adalah min 3. Nah, padahal min 2 di sini pasangannya adalah 7. Sedangkan di sini jawabannya min 3. Berarti untuk option A ya, itu salah. Kemudian bagaimana dengan option B? Option B-nya berarti x-nya juga kita ganti min 2 aja dulu. Kemudian 2 dikali min 2 dikurangi 1. Jadi min 4 dikurang 1 yaitu min 5. Salah juga ya, karena min 2 ini pasangannya adalah 7. Jadi option B itu salah. Kemudian yang C gimana? Yang C kita coba ya. X-nya diganti min 2 juga. Berarti min 2 kali min 2 ditambah dengan 3. Min 2 kali min 2 yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini benar ya. Jadi option C benar. Coba kita ke option D. Option D-nya X-nya kita ganti saja dengan min 2. Jadi hasilnya adalah min 2 dikali dengan min 2 dikurangi 3. Min 2 kali min 2 itu 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi ini salah juga. Jadi yang benar adalah yang C. Jadi fungsinya adalah fx sama dengan min 2x ditambah 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 17 di sini yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi itu yang mana. Nah, jadi kita harus tahu dulu fungsi itu syaratnya apa. Jadi fungsi itu syaratnya adalah dia harus mempunyai tepat satu pasangan, nggak boleh lebih dan nggak boleh nggak berpasangan gitu ya. Nah, coba kita lihat yang satu. Pasangan dari A itu ada banyak. A ini memiliki 4 pasangan, berpasangan dengan B, berpasangan dengan Q, berpasangan dengan R, ataupun berpasangan dengan S. Maka dari itu, yang pertama ini bukanlah sebuah fungsi. Nah, kita cari lagi yang merupakan fungsi. Yang kedua, coba lihat. A ini pasangannya P. Ada lagi nggak A? Nggak ada ya. Kemudian B ini pasangannya P. C ini pasangannya P dan D ini pasangannya P. Ini fungsi. Kenapa? Karena di sini setiap anggota domainnya itu tepat memiliki satu pasangan. Walaupun range-nya itu hanya satu, tetapi dia domainnya itu semuanya memiliki tepat satu pasangan, yaitu A, B, C, dan D. Tepat satu pasangan, yaitu pasangannya adalah P. Jadi pernyataan kedua merupakan sebuah fungsi. Begitu juga untuk pernyataan yang ketiga. Coba kita lihat di sini. A, B, C, D. Domainnya itu beda-beda semuanya. Jadi dia juga termasuk fungsi. Kalau yang keempat, dia bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini A memiliki 2 pasangan, yaitu P dan Q. Begitupun juga B. B-nya ada 2 pasangan, yaitu Q dan P. Jadi ini bukan fungsi. Jadi jawaban yang merupakan fungsi adalah yang C, 2 dan 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di nomor 18 ini diketahui fungsi f adalah f2x dikurangi 3 sama dengan 6x ditambah 11. Yang ditanyakan adalah nilai dari f5. Oke, ini yang ditanyakan. Nah, berarti kan yang ditanyakan f5, berarti yang di dalam kurung ini harus bernilai 5. Jadi yang 2x min 3 itu harus bernilai 5. Nah, untuk bernilai 5, maka x-nya harus diganti berapa gitu. Jadi ini kita pindahkan 2x sama dengan 5 tambah 3
Jadi 2x didapat 8, berarti x-nya dapat 4. Oke, biar bernilai 5 yang di dalam sini, maka x-nya harus kita ganti menjadi 4. Nah, ya udah tinggal kita ganti aja x-nya. X-nya diganti sama 4 dikurangi 3. Kemudian x yang di sini pun diganti dengan 4. Jadi 6 dikalikan dengan 4 ditambah 11. Nah, ini 2 kali 4 adalah 8 kurangi 3 sama dengan 24 ditambah 11. Jadi 8 kurang 3 yaitu 5. 24 ditambah 11 yaitu 35. Oke, jadi nilai F5 adalah 35. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 19 ini ada tabel yang berisi informasi tarif harga taksi dan jaraknya. Nah, di sini ada dua jenis taksi. Untuk taksi yang pertama atau taksi A, tarif awalnya itu Rp5.000. Kemudian untuk kilometer berikutnya itu bertambah sebesar Rp3.000. Jadi totalnya itu di kilometer pertama 8.000, di kilometer kedua 11.000 dan seterusnya. Kemudian di taksi yang kedua atau taksi B, tarif awalnya itu 8.000, tetapi untuk kilometer berikutnya itu nambahnya hanya 2.500. Nah, kemudian seorang penumpang ini katanya ingin menggunakan jasa dua taksi tersebut. Agar diperoleh tarif yang lebih murah, manakah yang harus dipilih untuk menempuh jarak 30 km? Nah, ini 30 km ini adalah suku ke 31. Kenapa? Karena kilometernya ini kan 30 ya. Kemudian tarif awalnya ini ada. Jadi dari 1 sampai 30 km itu suku 30, kemudian ditambah tarif awal berarti ada 31 suku di sini. Jadi sama saja seperti U31. Yang bawah pun sama U31. Nah, kemudian tinggal kita cari nih. Untuk taksi yang pertama itu biayanya berapa? Tadi tarif awalnya adalah Rp5.000. 5.000 ditambah dengan 31 kurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya itu adalah bedanya. Bedanya adalah 3.000. Jadi ini 5.000 ditambah 30 kali dengan 3.000. Jadi 5.000 ditambah 90.000. Jadi harganya adalah Rp95.000. Nah, jadi ini harganya Rp95.000. Taksi yang pertama atau taksi A. Nah, bagaimana untuk taksi yang kedua? Berarti U31 sama dengan tarif awalnya itu adalah 8.000 ditambah 31 kurangi 1 dikali dengan B. B-nya itu adalah 2.500 tadi ya. 2.500. Berarti 8.000 ditambah 30 dikali dengan 2.500. Jadi hasilnya adalah 8.000 ditambah 75.000. Jadi hasilnya adalah 83.000 rupiah. Nah, ini hasilnya adalah 83.000 rupiah. Nah, maka pernyataan yang paling tepat adalah yang mana? Untuk yang A, taksi A, karena tarif awalnya lebih murah maka akan cenderung lebih murah. Padahal untuk 30 km taksi A itu biayanya 95.000, berarti lebih mahal ya. Jadi yang pernyataan A itu salah. Kemudian B, taksi B, karena tarif per kilometernya lebih murah dan cenderung terus murah. Ya benar ya, karena tadi setelah kita hitung untuk 30 km taksi B ini biayanya hanya Rp83.000. Jadi isinya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 20 yang ditanyakan adalah persamaan garis yang melalui titik min 3,8
dan tegak lurus dengan garis 2x tambah 7y sama dengan 14. Jadi kita cari dulu gradien dari garis 2x tambah 7y sama dengan 14. Nah, ini jenis garisnya adalah garis AX tambah BY sama dengan C ya. Jadi untuk mencari gradiennya adalah min A per B. Berarti ini gradiennya adalah A-nya itu 2 ya. Jadi min 2 per 7. Oke, ini adalah gradien dari garis 2x tambah 7y sama dengan 14. Nah, berarti gradien yang tegak lurus dengan garis ini apa? Jadi kalau tegak lurus itu M1 dikalikan dengan M2 itu hasilnya harus min 1. Nah, berarti kalau ingin mencari gradien garis yang kedua, tinggal kita pindahkan aja M1-nya. Jadi min 1 per M1. Jadi M2-nya itu adalah min 1 dibagi dengan min 2 per 7. Ini coret, jadi M2-nya dapat, kita tinggal balik aja ya, 7 per 2. Oke, jadi gradien yang kita gunakan adalah yang M2, yaitu yang 7 per 2. Nah, kemudian persamaan garis yang melalui satu titik yaitu x1, y1 dan diketahui gradiennya itu rumusnya apa? Rumusnya adalah y min y1 sama dengan m x dikurangi x1. Oke, tinggal kita masukin aja y1 nya mana? Y1 nya yang ini ya, ini y1, ini adalah x1. Jadi y1 nya 8 sama dengan gradiennya adalah 7 per 2, kemudian x dikurang dengan x1 nya adalah min 3. Nah, ini biar nggak pecahan kita kalikan aja nih dengan 2. Jadi nanti 2 dikalikan dengan y min 8 sama dengan 2 dikalikan dengan 7 per 2. Ini x plus 3 ya jadinya ya. Oke, 2 nya kita coret. Berarti ini jadinya adalah 2y min 16 sama dengan 7x ditambah 21. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2y min 7x min 16 min 21 sama dengan 0. Jadi 2y min 7x min 37 sama dengan 0. Nah, di sini nggak ada jawabannya ya. Jadi tapi tenang aja, tinggal kita kalikan dengan negatif 1. Jadi semuanya berubah. Jadi nanti 7x min 2y plus 37 sama dengan 0. Jadi semua dikalikan dengan min 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk nomor 20.